muncul sehingga semua misi dari Minjamil Ambia itu adalah apa sebagai apa namanya itu tauhid billah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa sih kok harus ada rasul? Nah, muncul sebuah pertanyaan ke sana kan. Artinya ya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai dengan segala sesuatu ya. Tuhan itu ya. Maka di sana untuk melaksanakan syariat-syariat Allah di sana ada seorang yang namanya Rasul. Yang namanya Rasul itu pasti akan wa ayyadakula rasulin minhum bimu'jizatin. Setiap Rasul itu akan dibawahi dengan bentuk apa mukjizat. Apa mukjizat itu? Yaitu termasuk yaitu al-mujizatu khariqatun ada, yaitu segala sesuatu yang khariq, yang apa ya, kejadian yang di luar adat, seperti Nabi Isa bisa menghidupkan mayat yang telah mati, bisa menyembuhkan buta, terus Nabi Musa bisa memukulkan tukangnya untuk membelah lautan dan lain-lain. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, teman-teman yang selalu mengkritik tentang permasalahan Islam yang dibawa-bawa oleh Mas Abdon dan lain-lain, kru-krunya itu selalu memplesetkan dengan bentuk ayat fattaqullaha wa'tiuni. Nah, pada redaksi fattakullah itu memang koilnya adalah Nabi Isa alaihi wassalam ya. Artinya Nabi Isa berkata, takwalah imtithal awamir wasnabun nawahir, melaksanakan perintah Allah dan taatlah kepadaku. Artinya taat kepadaku sebagai Rasul yang notabene aku Rasul itu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya taat untuk apa? Oh, ajaran yang dibawa Nabi Isa itu gini konsepnya dari Allah. Kita taat kepada beliau untuk melaksanakan syariatnya. Nah, itu jangan terus mengatakan bahwa oh itu harus taat kepada Nabi Isa terus kita diharuskan untuk menyembah. Ini adalah pemahaman yang sangat blunder ya, blunder. Ini perlu digarisbawahi. Kenapa sih muncul sebuah polemik masalah begini? Kenapa sih kok harus dengan bentuk Nabi ngono lho, Pak? Ya, ini pertanyaannya kan begitu kan? Ya kan? Karena apa? Karena al-mutalazim, karena sering terikat ya, sehingga Rasul ini sebagai apa? Wasilah media dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sang Khaliq. Nah, dari tadi sudah dianggapkan teman-teman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ya. Artinya Nabi Muhammad SAW saya tidak pernah diutus kecuali untuk kafah manusia secara universal, menyeluruh. Maksudnya menyeluruh itu bagaimana? Yaitu baina Arab wal Ajam, yaitu untuk kalangan orang Arab ataupun Ajam. Ajam itu siapa? Ajam itu adalah orang-orang yang non Arab seperti Indonesia, Amerika, United, terus Belanda, Netherlands dan lain-lain, Jerman, itu adalah non Arab. Nah, ini perlu digarisbawahi juga. Sedangkan diksi-diksi yang ada di sana dalam kitab Taurat dan lain-lain itu adalah taksis untuk pengkhususan Nabi Bani Israel. Nah, dari dasi yang ada di situ Mas ya perlu digarisbawahi bahwasanya estafet dari nubuat ini semuanya adalah saling menyempurnakan. Maka kalau kita tarik ulur lagi bahwasanya mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabhum Adamun Idrisun Nuhun. Dari Nabi Adam, Nabi Idris itu masih ilahun wahid, masih belum ada banyak ketuaan. Baru dari Nabi pemaparannya. Ya, kita kalau nyuapin anak-anak memang kita harus sedikit-sedikit Ustadz, jangan langsung semua. Nanti kalau udah dewasa baru langsung kasih satu piring, begitulah kurang lebih gambarannya. Iya. Masya Allah ilmunya hebat, ilmunya luas, Masya Allah. Kalau masih ngomong dia tuh, masih bicara dia ke mute. Nggak apa-apa, mungkin bicaranya masih tapi udah mute gitu. Cuman apa suaranya udah duluan tapi orangnya belakangan. Enggak, saya salah paham. Saya izin pamit dulu ya. Saya mau Iya Pak Ustadz. Saya bukan Terima kasih Pak Ustadz. Saya ilmunya gitu aja boleh Mbak. Next time terima kasih ya Mas. Mas tadi yang Salut Pak Ustadz. Kalau saya dengar pertanyaannya gini, ada saya dengar tadi ya, saya tulis. Dia bilang ada kebencian. Mohon maaf ya, bukan berarti tadi. Belum selesai ya? Kita tidak ada kita. Nah, saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi pertanyaannya Pak Bangit itu saya dengar ya, kenapa Islam ada kebencian, terus nama sembahan dan para nabi itu. Kami Islam nggak ada kebencian. Satu. Kedua, sembahan para nabi itu ya nggak ada yang berbeda. Ketiga, yang berbeda itu Kristen karena membuat sembahan yang lain yaitu Yesus.
disederhanakan gitu Pak Bangit ya. Jadi Yudaisme itu ya sembahnya konsepnya ketuhanannya tauhid semua para nabi itu. Contoh Yahudi kalau mau tefillah itu masuk masjid, nggak masuk gereja. Itu sih intinya. Jadi yang membuat Tuhan baru itu ya konsep Kristen, ada Trinitas segala macam. Itu jawaban sederhananya bro. Lanjut. ya kata Muslim tadi Ustadz Alif izin bentar ya. Kata Muslim tadi ya kita harus sepakat dan kita harus berdamai seputar ini. Kita harus mengatakan bahwa Yesus itu ya memang betul-betul Muslim. Apa buktinya Yesus itu Muslim? Yesus tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, terhadap kehendak Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 30. Lalu kemudian di mana lagi itu? Pada saat belum disalib, Yesus bersujud, lalu kemudian Yesus mengatakan, sekiranya cawan ini bla 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 dan lain sebagainya, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu adalah bukti bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri kepada Tuhan. Lanjut. Bagaimana Bang Benget? Tadi Bapak apa tadi ya? Bapak bilang Kristen buat nama Tuhan yang baru yaitu Yesus. Bukannya dari teman Muslim juga sedemikian ya Pak? Bukan hanya nama Tuhan yang baru, tapi juga nabinya. Bukannya nama Allah itu misalnya aku adalah Allah SWT gitu kan sebenarnya nggak ada loh Pak di Al-Quran. Emang abangnya udah baca Al-Quran kok malah bilang nggak ada di dalam Al-Quran? Gini loh Pak, yang saya tanyakan tadi, bukannya dari Kristen ataupun dari Islam itu sama-sama mengganti nama Tuhannya. Dan Tidak. juga, loh tadi kan awalnya sama-sama YHWH Pak. Tadi kan udah dijelaskan itu. Saya kasih data aja Bang ya, saya kasih data. Begini, biar kita ke poinnya. Ini data ini tulisannya memang bahasa Arab Bang. Tapi yang punya bukan Muslim, tapi orang Kristen. Kristennya itu bukan Kristen Indonesia, tapi Kristen Koptik Mesir. Kristen Koptik Mesir tadi sudah dijelaskan yang berkaitan dalam bahasa Ibrani ketika menemui huruf tetragrammaton maka dijelaskannya itu menggunakan kata Allah karena tetragrammaton itu nggak bisa disebutkan, bahkan bisa dijelaskan itu kalimat atau huruf kata yang merujuk kepada Sang Pencipta. Nanti Kuriosmoto yang menjelaskan. Nah sekarang mari kita lihat. Ketika orang Koptik ya, artinya Koptik Mesir ini Kristen, dia menyebut di sini lafaz Allah. Saya yakin huruf ini sudah sangat familiar buat Anda. Di sini dijelaskan ada ismun al-ilah. Ini adalah nama sang sesembahan, kholikun yang menciptakan, jami'il kainati seluruh makhluknya, wal hakimun dan sebagai hakim, al-a'dham yang maha agung, li jama'il awalim untuk seluruh alam, al-wahhab yang maha pengasih, pemberi karunia, kullu wahabin, kullu mawahib terhadap setiap karunia yang ada gitu, hasanatin yang baik. Di sini dijelaskan kitab Anda itu mengatakan Allah itu memang nama sesembahan yang menciptakan seluruh makhluk. Makanya dia menyebutkan di sini penjelasannya bukan hanya sampai di sini. Dia jelaskan asma Allah, nama-nama Allah. Jadi ternyata dia merujuk kata yod he vav he ditulis dalam bahasa Arab ya ha waw ha atau Adonai atau apalagi mana tadi Elohim. Ini tuh nama-nama Tuhan yang merujuk kepada Tuhan. Siapa nama Tuhan yang benar? Orang Kristen sendiri,
orang dari kalangan bangsa Arab, dia menyebut adalah Allah. Makanya dia jelaskan wa yujadu fil ahdil qadim, mereka menemukan di dalam perjanjian lama bil lugatil ibriyah dengan bahasa Arab salasun mutaradifatun, ada 3 kata yang dipadankan atau yang sinonim yang sepadan kepada Allah gitu. Jadi di situ dia jelaskan bahwa 3 kata ini wahia Elohim. Ketika merebut kata ada kata Elohim, maksudnya merujuk kepada nama sang pencipta. Siapa dia? Allah. Itulah dia menjelaskan. Bahkan tadi di dalam Sefaria, kitabnya Yahudi, ketika ada huruf tetragrammaton dibaca dalam bahasa Arab, itu maksudnya kepada Allah. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Sebagaimana juga Al-Quran menyebutkan Badius samawati wal ar, Allah lah yang menciptakan, yang memulai penciptaan langit dan bumi. Dan begitu juga ayat berikutnya, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, begini sebenarnya kalau kita benar-benar sama-sama niat mau belajar, saling mencari pemahaman. Saya ngambil literatur bukan hanya dari Islam, ini juga dari di luar Islam, dari Kristen, ada juga dari Yahudi, dan kita membaca tentang data dan fakta, bukan membahas tentang gontok-gontokan yang penting, bukan, tapi kita memaparkan data. Begitu Bang cara memahaminya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang banget, aku boleh tanya nggak Bang banget? Oh, kalau bisa saya jawab Pak. Baik. Tuhan, ya. Gimana Kang Moto? Lanjut. Baik. Gak apa-apa. Tadi saya mau nambahkan, lanjut aja, nggak apa-apa. Oh iya. Tuhan memperkenalkan namanya, memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, siapa namanya? Coba kamu jawab. Bapak nanya berarti sama saya itu dari kekristenan saya Pak ya? Iya ya Pak ya? Iya, saya tanya abang, Bang. Saya Itu tanya. dia nggak ada bilang nama ya, aku adalah aku. Aku Gitu, Pak. adalah aku ya. Nah, kalau dia sama Musa, yang setahu Baik. saya Pak. Ya itu belum ada nama kan di dalam Catat kitabnya. ya, catat teman-teman ya. Aku adalah aku. Ustadz Alif, saya perkenalkan diri saya bahwa aku adalah aku. Kira-kira Ustadz Alif paham nggak? Lah iya sopo? Aku adalah Jenenge aku. sopo? Lah jenengmu sopo? Aku iki sopo jenenge? Loh, ya saya adalah saya, Ustadz Alif. Ya saya juga saya, tapi Anda itu Lanjut siapa Kang namanya? Mutu. Tapi ya udahlah. No name. Allahu Akbar. Banget. Ya begitulah. Ya Pak. Jadi Nabi Musa waktu itu nama sembahannya nggak ada ya? Ya sejak yang dikenal kan yang YHWH itu Pak, yang masih dikenal sama orangnya Musa kan. Oh, namanya Yahweh. Gimana sih? Ya, tadi nggak ada, sekarang dikasih. Kalau Tuhannya Kristen namanya siapa, Bro? Udah jelas pasti Yesus Kristus Pak. Yesus, begitu. Nabi Musa apakah menuhankan Yesus? Yesus itu kan itulah Pak, yang firman yang Bukan itu maksud saya. Apakah Nabi Musa itu menuhankan Yesus atau tidak? kalau kami dari segi kami bilang ya tetap Pak, karena Yesus itu ya Allah itu sendiri Pak. Oke. Kalau Maria Tuhannya siapa? Ibunya Yesus. Iya benar Pak. Menurut kamu Tuhannya Bunda Maria siapa? Menurut saya gimana ulang Pak? Tuhannya Bunda Maria, Tuhannya ibunya Yesus. Ya Allah itu juga Pak. Bukan Yesus. Ya, gini loh Pak, kalau dari kekristenan itu Pak, soalnya kan yang memberitakan bahwasannya dia itu kan dari Gabriel Pak.
dari Bukan malaikat. itu pertanyaannya kok, Gabriel. Tuhan kamu sama Tuhannya Maria sama nggak? Sama Pak. Siapa nama Tuhanmu? Ya Tuhan Yesus. Nama Tuhannya Maria siapa? Ya kalau Marianya yang masih kenal itu ya pasti Allah itu Pak. Berarti beda Tuhanmu sama Tuhannya Maria. Itu kan dia sebelum dilahirkan loh Pak. Nah, ribet ini Romo. Sebelum Jadi dilahirkan. jadi begini Pak, jadi begini ya, jadi begini. Nggak jadilah, nggak jadi begitulah. Soalnya kalau misalnya Atau dulu tadi nanya, mau menambahkan data apa? Yang pertama, Yos. Assalamualaikum. Jadi yang pertama gini Bang Bengat. Nanti Abang bisa cross check di Quran itu di surah Toha ayat 14. Innani anallah, ada nama Allah di situ. Terus di surat Al-Ikhlas, Qul huwallah, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahu samad, ada nama Allah di situ. Adapun Subhanahu wa taala yang tadi para asatidz itu jelaskan, itu adalah Maha Suci dan Maha Tinggi. SWT yang Abang bilang itu kepanjangannya Subhanahu wa taala, itu Maha Suci dan Maha Tinggi, itu gelar. Itu yang pertama. Yang kedua, Yud-He-Vav-He itu adalah sebuah akronim. Akronim itu adalah sebuah kependekan. Jika itu ada kependekan berarti ada kepanjangan ya. Apa sih kepanjangan dari atau arti dari Yud-He-Vav-He? Yud-He-Vav-He itu adalah Hayah, Hove, Vayihye. Dia yang sudah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada. Jadi kata-kata Hayah, Hove, Vayihye itu disingkat dengan Yud-He-Vav-He. Itu yang pertama yang harus Abang ketahui. Lanjut. Tadi juga Bukan nama toh? iya. Jadi Bukan. ya silakan Bang Romo kalau mau itu menambahkan. Lanjut kamu tuh lanjut. Oke. Cuma nanya bukan. Iya. Nah, terus jika tadi Abang bingung, ya pantas karena memang kita tuh suka disalahkan dengan terjemahan yang kurang pas gitu. Jika kita lihat di sini, sebentar saya terbalik kameranya. Oke, udah rokok. Geser dikit host abangku. Yesus bukan Tuhan ya, nggak apa-apa sih bisa. Jadi di Keluaran 3, tadi kan abang bilang di Keluaran 3, nomor 14, firman ilah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya terus-terus sampai akhir kepadamu. Di sini muncul kata aku adalah aku. Sebenarnya ini bukan terjemahan yang pas, bukan terjemahan yang benar. Ya, kita lihat bagaimana kitab dalam Yahudinya tuh mengatakan hal tersebut dalam Keluaran 3 nomor 14. Di sini dikatakan Vayomer Elohim El Moshe Ehye Asar Ehye Vayomer Kohtomar Levni Israel Ehye Selachani Aleichem. Di sini muncul kata Ehye Asar Ehye, bukan aku adalah aku, tapi dia yang telah ada, yang ada dan yang akan ada, itu telah mengutus aku. Kalau aku adalah aku, di sini teks original itu harus berubah. Misalnya berubah jadi apa? Anochi hu anochi, atau ani hu ani, atau ana hu ana. Ini harus berubah. Tapi karena teksnya ini mengatakan bahwa ehye aser ehye, itu bukan aku adalah aku, tapi dia yang telah ada, dia yang ada, dan dia yang akan ada telah mengutusku. Jadi mengenai Yud-He-Vav-He sendiri itu adalah sebuah akronim. Jika kita belajar dari terjemahan memang agak susah mempelajari atau mengetahui makna aslinya. Tapi jika kita mempelajari secara original teks, kita kembalikan ke teks awalnya, kita akan mudah untuk memahami. Itu kurang lebih. Silakan asatidz villa yang lain.
Jos tenan ini full data ini Pak, full data Pak. Bapak mau jadi murid saya Pak, murid Romo Pak. Tadi kan Bang Bapak itu bilang, Bapak itu kan tadi bilang mengatakan atau misalnya nggak percayalah bahwasannya atau Yesus Tuhan itu lahir dari atau juru selamat itu lahir dari Maria atas dari beritanya Gabriel. Tapi kenapa orang Muslim bisa percaya bahwasannya Al-Quran diturunkan oleh Jibril, Pak? Ya percayalah. Kenapa? Karena Al-Quran nggak ada yang salah. Oh, tapi kenapa yang diberitakan sama malaikat Gabriel orangnya Kristen itu bukannya itu sama ya Pak? Gabriel sama Jibril itu beda ya Pak ya? Ada aja yang milih-milih Gabriel, nggak ada itu. Gabriel, mana ada bahasa Gabriel di sana? Gabriel itu bahasa Ibrani. Kalau Jibril itu bahasa Arab. Tapi sama-sama malaikatnya itu sama Pak atau beda Pak? Ya sama, malaikat penyampai wahyu toh. Oh, jadi kenapa nggak percaya Pak? Itu bukannya macam kayak bohong ya Pak ya gitu? Siapa yang nggak percaya? Yang Gabriel. nggak percaya. Yang Jadi nggak percaya sopo toh? Jadi kenapa tadi pertanyaan yang Bapak tadi tuh sama saya yang, itu yang tidak dipercayainya lahirnya itu juru- apa? Apa dulu isi apa? Bentuk apa yang tidak dipercayainya? Yang jelas dulu. Tadi kan nanyanya Tuhannya Maria siapa? Sini urusan gue. Yang tidak kita percaya itu adalah kalau ada manusia melahirkan Tuhan, itu nggak masuk akal. Lu percaya nggak Bunda Maria melahirkan Tuhan? Ya percaya Pak, karena itu udah yang diwahyukan Gabriel Pak. Bunda Maria berarti menuhankan anaknya gitu. Gimana? Gabriel Maria menuhankan anaknya. Iya, kan anaknya Maria Tuhan. Ya bisa jadi juga lah Pak. Bisa jadi. Kalau Ya, begini karena- kalau begini caranya, artinya apa? Kristen ini membuat Tuhan baru melalui kandungan Maria, begitu? Karena para nabi itu nggak pernah menuhankan isi kandungan Maria itu. Apalagi anak Maria yang sudah lahir. Hanya Kristen yang menuhankan itu. Jadi Kristen ini Tuhannya memang beda. Betul apa Ya betul? bisa jadi. Betul nggak? Jadi Kristen ini Tuhannya berbeda dengan para nabi sebelumnya. Karena Anda meyakini Bunda Maria melahirkan Tuhan Anda. Nggak apa-apa. Deal. Gini loh Pak, dia kan itu Yesus itu kan firmannya yang turun Pak. Iya, Tuhanmu itu nggak apa-apa. Jadi kan sekarang kau tinggal gini, Tuhan saya adalah anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus. Ya sudah silakan. Setuju? Setuju. Iya udah. Berarti Tuhanmu sekarang ini anaknya Maria, udah. Nah sekarang apakah Yahudi dan Islam itu menuhankan anak Maria? Tentu tidak. Nah, artinya Yahudi dan Islam ini ya Tuhannya ya sembahannya oknum yang sama. Kristen Tuhannya berbeda, yaitu anak orang. Gitu sederhananya. Oke? Oke. Kedua, Tapi Tuhannya orang Muslim sama Yahudi sama ya Pak? ya sama, buktinya mereka kalau mau tefillah masuk ke masjid, nggak ke gereja. Oke. Kedua, Tuhanmu itu pernah mati 3 hari. Nah, Tuhan Yahudi sama Islam nggak pernah mati. Itu bedanya. Oke. Iya, benar, tapi dia bangkit lagi kan Pak? Iya, baik. Manusia biasa itu bisa bangkit lagi enggak Pak? Loh, manusia biasa atau Tuhan nih? Enggak, yang saya tanya manusia bisa bangkit lagi enggak? Yang saya tanya. Dibangkitkan semua manusia, bro. Sama dengan Tuhanmu dibangkitkan juga. Bukan bangkit sendiri loh. Dibangkitkan. Oh, manusia yang dibangkitkan siapa itu Pak? Yesus juga dibangkitkan waktu mati. Iya, tapi kenapa Nabi Muhammad enggak dibangkitkan Pak? Dibangkitkan, siapa bilang enggak? Mana datanya tidak dibangkitkan?
Loh tapi aduh HP aku satu sih Pak. Semua para nabi itu kembali ke sang pencipta, di sisi sang pencipta mendapat Coba tempat. kasih aku Pak, minta tolong datanya kalau mau bahwasannya Nabi Muhammad udah berada dalam surga di sisinya Allah Pak. Surga sekarang belum ada penghuninya coy. Loh jadi kenapa teman kita orang Muslim udah berbicara tentang surga Pak kalau surga itu belum ada? Ya memang kan kita arahnya ke surga. Tuhanmu juga belum ke surga, masih di langit dia. Bahasa originalnya masih di langit. Ada-ada aja itu. Bukannya Muslim bilang dia udah diangkat ya Pak? Diangkat ke langit kedua, belum ke surga. Langit sama surga beda. Coba tunjukin Pak datanya Pak. Apaan? Minta tolong. Silakan Ustaz itu di surah Al-Quran langit kedua Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang pertama, Bang Benget harus dipahami bahwa yang bangkit hidup kembali itu bukan hanya Yesus satu-satunya. Jika kita lihat dalam teksnya di sini di Markus 6 nomor 16. Waktu sebentar, Bang Zuma. Gimana sih caranya? Oh ini dia. Markus 6 nomor 16. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Udah dipenggal kepalanya itu udah misah dari badan, dia bisa bangkit lagi. Yohanes ini. Kenapa nggak abang Tuhan kan? Yesus dalam masih keadaan badan utuh loh. Yohanes kepalanya sama badannya udah misah, dia bisa bangkit lagi. Itu yang pertama. Terus yang masalah langit ya. Iya, bahwasannya yang Nabi Isa itu di langit. Yesus itu di langit. Yesus itu di langit. Nah, kita lihat nanti di Textus Receptus. Oke. Quranon. Nah, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit. Yesus ini yang terangkat ke tiba-tiba surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, oikai epo andros Galileo, STKT ebenopes eston uranon. Uranon di sini diartikan langit, ya, uranon. Terus autos ho Ieseus ho analpetis ap himon eston uranon lagi. Tiba-tiba uranon yang tadinya di teksnya diterjemahkan sebagai langit, tiba-tiba di teksnya diterjemahkan surga. Ya. Autos eleusetai on tropon ete sate auton parasinon eston uranon. Uranon lagi keluar. Diartikan apa? Diartikan sebagai surga lagi. Jadi kata uranon itunya tadinya langit, demi kepentingan diartikan sebagai surga. Jadi uranon itu surga. Kenapa enggak ke misalnya kalau di bahasa Yunani itu surga itu paraidesos. Nah, dalam Ibrani itu apa? Pardes. Dalam Arabik apa? Firdaus. Nah, jadinya kenapa harus uranon? Ya, Yesus kalian masih ada di langit. Itu. Silakan Bang Hadi untuk menambahkan. Karena kan di surga, Pak. Kagak lu dibohongin Lai terjemahan Lu dibilangin. Saya minta ini aja Pak, data yang dari Al-Quran bahwasanya Isa Al-Masih itu bukan terangkat ke surga tapi di langit. Al-Isra itu ya, Isra Mi'raj. Silakan Ustaz. Aduh, anak. Ya, mungkin buat Kristen itu kabar ini begitu luar biasa istimewanya sehingga
dijadikan sebagai Tuhan ya. Kalau kita untuk para nabi itu tetap istimewa, tapi ya tetap juga sebagai utusan Tuhan. Aduh, mana ganjel HP ku ini? Oh, ntar gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ketika Nabi Isa dari proses penyaliban, ini bunyi ayat Al-Qur'annya, barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Nabi Isa itu, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari penyaliban Allah angkat Nabi Isa ke hadiratnya, ke tempat yang Tuhan sediakan, karena memang Tuhan itu Maha Gagah, Maha Hebat, dan Maha Bijaksana. Inilah kebijaksanaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Nabi Isa alaihissalam? Kita buka aja keterangan penjelasan hadis yang panjang. Peristiwa Mi'raj. Di sini dijelaskan banyak hadisnya sangat mutawatir. Di sini salah satunya Sahih Muslim. Di sini dikatakan sebentar ya. Nih. Summa aroja bina, lalu mengangkat kami ilas sama isaniyah, ke langit yang kedua. Jadi Rasulullah SAW ketika Mi'raj terangkat ke Sidratul Muntaha, melewati tahapan beberapa langit. Pintu pertama di situ ada Nabi Adam, pintu kedua di sini pembahasannya. Pastaftaha Jibrilu, maka dibukakanlah oleh Jibril alaihissalam. Pakila, maka diceritakan, man anta, siapa engkau? Qala Jibrilun, aku Jibril. Kila waman ma'aka, dan siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun, adalah Nabi Muhammad. Kila diceritakan, waqad Bu Isa, apakah dia ini adalah utusan ilaih? Qala Bu Isa. Nah, di sini paputi halana faida ana bi ibni Kholah, dan seterusnya. Di sini dikatakan di langit kedua itu adalah Isa ibnu Maryam wa Yahya bin Zakaria. Jadi pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi di setiap langit itu ada penghuninya. Mereka berada di satu tempat yang Tuhan berkahi, yang Tuhan berikan fasilitas untuk mereka. Mereka berada di dalam kenyamanan. Makanya jangan dikatakan para nabi itu wafat. Mereka itu hidup sebenarnya. Wahum yurzakun, dan mereka mendapatkan rizki dari Tuhan. Mereka berbahagia di sana gitu. Makanya Nabi kami ketika dalam perjalanan spiritualnya, istilahnya ketika Mi'raj terangkat ke Sidratul Muntaha, dia bertemu dengan beberapa nabi. Di sini dikatakan di langit kedua bertemu dengan Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria, dan Nabi Yahya bin Zakaria sholawatullahi alaihima, salawat rahmat dari Allah kepada kedua nabi tersebut. Begitu pemaparannya, Bang, kalau di dalam Islam. Oh, saya apa? Bohong kalau saya mengakui saya nggak tahu dan nggak mengerti ya Pak ya, karena tulisannya saya nggak mengerti kan. Jadi kalau saya mau bilang percaya itu tanpa terjemahan itu itulah resikonya saya sendiri. Itulah resikonya kalau hanya terjemahan saja, kau dikibulin oleh penerjemah. Enggak Pak, jujur Ya, ke saya malah lebih bisa itu Ustadz Ali mau nampilin itu Aku keluarin terjemahnya ya. Tadi nggak ada terjemah. Sorry. Oh ya. Oke. Sebentar. Nah, nih. Ya, dia diutus mana ya? Aduh, sebentar. Dari terjemahnya. Oh ya, bahasa Indonesianya ya. Aduh, para di sini kan bertemu para nabi, ketemu memilih fitrah, lalu Jibril menjawab, dinyatakan lagi siapa yang engkau, diutus. Jibril menjawab, mana tadi? Siapa? Ini di sini nih. di bawah. Ya. Lalu ditanyakan, lalu aku dibawa naik ke langit kedua, ya. Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanyakan lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab Jibril. Jibril ditanya, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam, Masya Allah, dan Yahya bin Zakaria. Ya. Ini terjemahannya. Di langit kedua bertemu, di langit ketiga bertemu lagi dengan Nabi, dan seterusnya.
Ada bang? Berarti itu selaras dong Ustadz. Kalau di langit itu selaras. Oh, iya. Selarasnya kita lihat yang tadi saja, Ustadz Alif, di dalam kisah para rasul yang geser sedikit bang titlenya, bang Iman. Yesus bukan tuanya digeser dikit. Nah, kisah para rasul satu yang tadi tuh Ustadz, ya kan, dan berkata kepada mereka di sini kan, langit, terus ini tiba-tiba surga, terus ini juga tiba-tiba surga, ya kan? Waqala ayyuhal arrijal jilaliyuna, ya. Ma bi lakum wa kaifana tanzuruna ila sama keluar ini. Langit kan? Inna sesungguhnya Yesu hadzal lazi apa nih? Aratafa, diangkat ya rofa ya. Angkum ila sama langit. Sayati hakaza kama ra'aitumuhu min zuqa ila sama. Langit. Langit lagi. Tiba-tiba kenapa teksnya ini bisa ke surga? Ya makanya ini terjemahan kok dibodoh-bodohi oleh penerjemah, bro. Masya Allah. Itu kalau bahasa Yunaninya apa guruku? Bahasa Yunaninya Uranon. Iya, Uranon. Nah kalau surga bahasa Yunaninya Welcome to my paradise. Surga. Bahasa Yunaninya Paradiso. Kalau Ibraninya Pardes. Berarti paradiso ini serapan dari bahasa Ibrani. Betul? Iya. Iya. Limit dulu deh. Oh iya, sebentar bang. Iya. Kalau langit sama ya. Kalau langit itu jadi kalau surga itu tadi Pardesos, nanti kalau di Arabik Firdaus bisa, terus kalau langit itu sama di Ibrani, di Yunaninya Uranon, di Arabiknya sama. Coba lihat Kejadian 1 lurusnya itu sama Yim apa ya? Di Kejadian 1 pada mulanya. Di situ kan ada sama Yim situ ya, kalau nggak salah ya, Kur. Iya, Beresit. Bang Handi. Di Beresit sebentar. Kejadian 1 nomor 1 ya. Oh iya. Oh, Pak. Sebentar. Ntar dulu deh, ini penting nih, Beresit nih. Anak minta jalan. Oh ya udah nggak apa-apa. Sorry, Pak, ya. Nanti kalau ada kesempatan lain waktu saya masih banyak pertanyaan. Baik. Duduknya jangan terlalu pinggir ya, lain kali kalau naik biar nggak jatuh gitu. Ditunjukkan kebenaran kabur. Coba Kurius moto itu, Beresit dulu deh, itu yang penting. Nah, Kenapa naik? Turun aja ini. Ini nuk akin betul. Ini kutu dah kalau siapa? kebalik begitu ya. Kalau di mute dong yang baru naik, aduh parah deh. Jadi Kejadian 1 ya, Bang Handi. Ya. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Ilah menciptakan langit dan bumi kan gitu, Bang Handi. Di sini fil badi khalaqallah samawati, sama langit. Langit ya, samawati wal ard, langit dan bumi. Hebrunya. Kalau Hebrunya Beresit bara Elohim et Hashamayim. Hashamayim. Ve et haaret. Iya, Samayim. Samayim serumpun dengan sama. Iya. Makanya kalau kita nanti lihat di Yunaninya kan NRK Epoisen Hotheos ton Uranon. Muncul lagi Uranon kan. Kaiten gen. Kata Uranon langit ini keluar lagi. Masya Allah. Full data ya. Banyak ilmu yang kita dapat sore hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kenapa LAI ya suka-suka ngebohongin orang ya? Messi Kang, Messi. Tapi kasihan loh anak-anak kecil kayak tadi gitu loh. Ya itu kan urusan LAI, bukan urusan Pak Marwoto.
Ya Kak, kita saling bantu-bantu lah, nggak apa-apa tuh. Berarti LAI itu ladang pahala buat Bang Handi. Kalau dia benar, mungkin Bang Handi nggak meluruskan. Biar kita ada kerjaan juga ya. Iya juga ya. Ya bukan saya ini tugasnya kayak Ustadz Alif, turis moto. Kalau saya kan tugasnya hanya yang ringan-ringan lah, yang berat-berat begini saya serahkan ke antum semua lah. Lah, tapi susah. Bang Handi kalau dia berpendapat maha benar LAI dengan segala terjemahannya, nah itu susah. Bang Handi kadang-kadang. Allahu Akbar. Ada yang mau diluruskan silakan naik lagi. Kalau ada yang mau diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Terima kasih sekali saya mendengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih atas adanya apologet di TikTok ya. Waduh, sungguh sangat terharu sekali ini para pembela ajaran Nabi Isa. Sungguh luar biasa. Mungkin saya ingin mengucapkan selamat berjuang. Kami dari Banten hanya bisa mendoakan semoga sukses dan selalu sehat Indonesia. Tapi terutama kan bapak-bapak terima kasih Pak Jo dukungannya. Terima kasih Bang. Terima kasih dukungannya Pak Jo. Jangan lupa Pak Jo kalau sekiranya tanah warisan udah terjual, jangan lupain kita lah Pak. Itu aja sih. Udah laku belum Pak? Mungkin itu aja abang-abangku ya, yang nggak terlalu banyak waktu. Siap. Nih. Rasain lo, gak ditanggepi lo. Ustadz Alif tahu aja tujuan saya. Terima kasih abang host, abang-abangku, saudara-saudara pembela. Makasih Bang Jo. Ajaran Nabi Isa dan pembela Islam. Terima kasih ya Bang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya ada telepon mau menanggapi mungkin keburu ini. Iya. Ustadz Alif mungkin ini ya, mungkin itu sebabnya ya, para pendeta khususnya yang sering membahas Al-Quran ketakutan atau tidak berani pada saat diajak debat ya terkait membahas nama Allah yang ada di dalam Bible. Kenapa mereka nggak ada yang merespon ya? Ya nggak berani. Kecuali diserahin kepada yang kuculuk-kuculuk. Kalau dia nggak berani, coba aja LAI berani masuk sini, salah satu aja. Ya kita bongkar-bongkaran lah. Gitu loh. Kasih kita original teks, baru kita menerjemahkan tanpa ada kepentingan. Murni edukasi, murni akademik. Nggak berani. Ya kata itu aja Ustaz. Kita ambil Yohanes Pembuka aja dulu. Langsung keliru kan terjemahannya di sana. Belum lagi yang lain. Ya, Bang Handi, ketika kemarin kita diskusi memaparkan data-data yang kita keluarkan, dia bilang, iya saya akui itu kebenaran begitu, secara bahasa Indonesia begitu, secara dalam bahasa Arab begitu. Saya kan punya rumus sendiri di dalam kitab saya sendiri yang tidak sama dengan mereka lah. Gimana ceritanya? Ya jadi rumus punya kamus internal. Siapa yang ngomong gitu, Ustadz Alif? Banyak. Kemarin itu siapa tuh nama akunnya kabar baik Nias kabar apa tuh? Kabar lupa, baik. aku pernah diskusi sama Kang Yonat juga itu. Iya. Yang paling parah gini, Ustadzku semua. Saya bagi dua Anda ini. Kita diskusi akal sehat, buang iman. Kalau akal sehat saya, Bang Andi, masuk semua ini barang. Tapi setelah tak berakkan dengan iman saya, kok akal sehat saya mati gitu loh kata dia. Nah ini. Iya. Oke. Selamat siang Pak Hana dan Bu Soborong. Siang Soborong. Pak Soborong kayaknya lagi handle tamu di rumah. Oh, kita tamu ya. Hanafi Kurma.
Selamat siang. Waduh. Yang paling Halo. ya udahlah nggak usah lah dengerin aja. Yang paling keliru itu loh Theos. Ini sebenarnya yang menjadi biang kekeliruan sepanjang masa nih. Terjemahan Theos ke dalam bahasa Indonesia. Ini pembuka loh ini. Theos. Ini yang membuat mereka banyak yang bingung. Makanya ada beberapa pendeta yang memisahkan diri dari LAI. Membuat terjemahan menurut mereka itu yang benar. Ya kalau orang yang baru-baru ini ya LAI lah gitu. Di sana masih mempergunakan kata Allah di pembukaan Yohanes itu. Padahal nggak ada sama sekali akar kata Allah di sana. Karena nggak bisa bedain antara proper name dan generic name. Karena Theos itu bukan nama. Bukan proper tapi generic. Ya Tuhan itu teman-temanku Kristen, Tuhan itu bukan nama. Oke. Jadi nama Tuhan Anda itu Yesus, nama Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala. Bedakan aja di situ, jangan pakai kata Allah lagi gitu loh. Udah Tuhan Anda Yesus pakai Allah disalahgunain. Nah, apa katanya? Allah kita adalah Yesus. Siapa Allahmu? Yesus. Loh. Kok bisa begitu ya? Nah, ini Pak Handi kurang paham Pak Andi. Tapi kan Kristen Arab sudah menggunakan nama Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Jangan salah Pak Handi. kalau gitu itulah alasan LAI itu memberikan penjelasan kepada orang yang bertanya. Tapi LAI-nya nggak tuntas menjelaskan. Dia bengkokkan di tengah jalan setelah sampai di kawasan Melayu. Dari Arab bolehlah ambil. Tapi setelah sampai di kawasan Melayu dia salah gunakan penempatannya. Tadinya nama menjadi bukan nama. Allah itu di sana ya, Korea semua tuh udah sering bawa ini. Ismu nama. Sampai di Indonesia bukan nama. Inilah kekeliruannya. Kira-kira begitu. Pak Perlu Handi, kejujuran. tapi Kristen Arab itu sudah menggunakan nama Allah sebelum Nabi Muhammad diutus. Pak Handi tanya buktinya pada saya. Oh iya, boleh lah ya ada liturgi kayak begitu. Tapi faktanya mana? Baik, datanya Bible yang berbahasa Arab ditulis tahun 861 Masehi. 867 lah. Iya, seperti itulah. Artinya Islam sudah menyebar, Islam sudah jaya di Arab. Kristen Arab baru menulis Bible yang berbahasa Arab. Al-Quran, bukan itu. Al-Quran sudah ada, baru Bible berbahasa Arab ada. Nah, itu maksud saya. Nah ini datanya. Jadi di sini kan ada ini Arabic Bible kan, ya kan? Dengan kodeks 151 Mount Sinai, Arabic Codex 151. Nah kalau kita lihat, the Mount Sinai Arabic Codex 151 is indeed a most exciting discovery. It appears to be oldest, yang paling tua. Ini sepertinya terjemahan Arabic yang paling tua dari Bible yang hadir. Jadi kodeks yang dihadir telah selesai 867 after die Masehi. 867 ini. 200 tahun ya Bang Handi ya sama Al-Quran sudah eksis baru Bible ditulis. Artinya apa? Bible terjemahan bahasa Arab itu mencaplok nama Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itulah faktanya seperti itu. Selamat datang di kebenaran. Setuju. Iya, sama ini asatid semua saya izin ya mau pamit dulu. Makasih guru. Siap, abangku Bang Andi, para asatidillah semua jazakallah. Ini Bang Andi ada rapat litbang dulu, aku ke Zoom dulu. Oke. Siap, izin pamit semuanya. Terima kasih host, terima kasih asatid semua sudah diberikan waktu dan kesempatannya. Ustadz Ali semua sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Ini hari kita libur nih, Senin baru merapat. Ya, ini ada 3 dari Kristen, ada Delonda, Red Boy, dan Reni Tamalo. Ya, Susah-susah ya, banget nama kalian. iya. Dari Selamat Kristen, siang. sebentar ya. Sore sudah Ya, sore nih. Red ya, Boy, selamat sore Red Boy, semuanya ya, Bunda Rama, Hot semuanya. Agak Iya, siang, iya. di sini masih agak siang. Kristen. Masih agak siang Selamat ya. sore ya, aku hormati semuanya. Tapi aku boleh tanya, Hot semuanya Iya, yang bentar muslim Mbak ada di Ade, sini. kita tanya dulu nih sama tamu yang 2 di bawah ini. Kristen nggak Iya, atau enggak tanya. gitu? Iya, Iya. tanya dulu. Red Aku Boy. Kristen, aku Kristen. Iya, tahu ya. Red Boy, Iya. Reni, buka mic-nya Reni. Ya, Ya, Red Boy dari Islam atau Kristen? Islam bang. Oh, Islam. Kita rolling dulu ya Bang sama yang non Muslim ya Bang, biar kita ada edukasi dalam diskusi. Baik, Reni Tamalo. Bukannya. Kenapa Baik, Islam oke. satu surat turun, Bang? Silakan bertanya Mbak Debbie. Ya, aku mau tanya, kan kita belajar karena kita kan mau pelajari agama Al-Quran, karena kamu kan pelajari Bukan agama Al-Quran, agama Islam. Ya sama kan, Al-Quran kan kamu udah tahu berarti Islam. Kalau aku ngomong Al-Quran itu bukan Al-Quran agama. iya. Jadi aku mau tanya, apakah Al-Quran kamu sama dengan, kamu kan Islam kan ada terbagi 2 yang Al-Quran Al-Quran Islam, apakah sama dengan Al-Quran Islam Muhammadiyah? Jawab. Itu Apa? Diulang dulu pertanyaannya, Bu. Diperbaiki dulu. Diulang lagi. Bagus ini pertanyaannya ini. Bentar. Jangan perpanjang, tanya pelan-pelan Iya, saja. iya. Jangan Bagus berat-berat. pertanyaannya, intonasinya Iya. digagahin. Jawab gitu, Bu. Iya, santai saja. Sabar dulu. Aku Diulang mau pertanyaannya, Bu. Diulang. Aku mau tanya, apakah Islam sabar. Apakah Islam Muhammadiyah sama dengan Islam? Kan ada 2 itu dan Begini Kak. Bentar Kak. Mungkin lebih tepatnya begini Kak. Enggak, pertanyaannya salah. Mungkin yang ingin Kakak tanyakan tuh begini. Apakah Al-Qur'annya orang NU sama dengan Al-Qur'annya Muhammadiyah? Itu seharusnya. Iya, NU. Ya, NU. Oke. Silakan Ustadz Alif. Tidak, Al-Qur'annya sama bunyinya dalam Al-Qur'an sama apa Ya, tidak? Ustadz Alif, Karena sama NU apa dengan- tidak Al-Qur'annya Iya, orang iya. NU dengan Al-Qur'annya orang Muhammadiyah? Udah. Ustadz Iya, Alif kalau silakan. kamu Jawab. Jawab. Di dalam Al-Quran tidak ada merek NU, tidak ada merek Muhammadiyah. Kalau ada orang NU dan orang Muhammadiyah masuk ke toko yang sama, pasti beli Al-Qurannya sama, Bu. Nggak ada yang beda, nggak ada mereknya, nggak dibeda-bedain, Bu. Sama saja semuanya. Tanya kan Islam itu kan ada Islam Muhammadiyah dan Islam NU ya. Jadi kan kita mau belajar karena kamu kan udah belajar kita. Jadi kita suka belajar dengan Bu, Islam. izin gitu. sedikit, izin sedikit luruskan. Ya. Bukan Islam Muhammadiyah, Islam NU seolah-olah ada 2 versi Islam, bukan. Di dalam Islam itu didirikan beberapa organisasi kemasyarakatan. Ada yang berdiri menggunakan nama NU, ada yang berdiri menggunakan nama Muhammadiyah, ada yang berdiri menggunakan nama Persis, ada yang berdiri menggunakan Al-Irsyad dan seterusnya. Itu organisasi yang dibuat semuanya di bawah bendera yang sama. Begitu aja, masing-masing organisasi ada juga kulturnya masing-masing, itu budayanya gitu, Bu. Nggak ada gitu. yang beda-beda di situ. Iya, begitu. Jadi itu Islam NU dengan Muhammadiyah itu satu tujuan. Dan aku mau tanya Pak, Muhammad kan ada berapa? Yang satu saja yang Islam percaya Muhammad siapa namanya? Nabi Muhammad siapa? Karena kan kamu tanya Yesus kita. Jadi aku tanya karena aku sudah belajar huruf Arab. Huruf Arab kan baca dari belakang satu-satu aku mulai tahu. Karena kamu kan belajar Alkitab kita. Jadi jawab Pak,
Muhammad siapa namanya? Karena aku bingung. Karena Nabi Muhammad Ibu, banyak ibu, namanya. saya itu Sabar. kayaknya, iya aku gemes deh sama ibu ini. Kenapa sih kita lagi happy-happyan siang ini? Ibarat ibu ngomong gini, Pak Jokowi ini siapa namanya? Pak Jokowi sebutin namanya lah. Ibu sendiri lagi nyebutin Iya, namanya. benar. Pak Jokowi presiden kan, presiden kita Indonesia. Iya. Jadi kita Pak punya Jokowi Tuhan sebutin hanya namamu. Yesus, Lah, hanya satu. Jadi Biarin kita aja mau dulu, tanya biarin dulu. Muhammad. Dengar dulu, sabar. Ya, jangan Makanya salah, biarin. jangan Kak pakai Delonda, keroyok, Kak Delonda, bentar biar Kak Delonda. Kak Delonda bentar. Bentar Kak Iya, Delonda, bentar. Nah, Kak Delon makanya selesaikan iya dulu iya saya. sebentar, sebentar Kak Delonda. Aku jawab. Ya Biarin aku Kak, tanya nih, aku biarin. tanya nih. Yang mau ngomong Aku kamu tanya juga nih Kak ngomong. Delonda. Kak Delonda, aku Apa tanya tadi? nih. Ya aku tanya. Kak Delonda namanya siapa Kak Delonda? Apa? Kasih Kak kuat. Delonda Jadi- namanya siapa? Kak Delonda. Iya, kamu mau tanya aku punya nama, udah tertulis. Ngomong kamu langsung ke sama dengan kita Kristen, cuma satu yang kita kepercayaan kita, namanya Tuhan Yesus. Dan sekarang aku tanya, Muhammad lu banyak namanya Nabi Muhammad, yang satu siapa yang kamu percaya, siapa Muhammad yang kamu nyembah? Kalau kita Kristen kamu sudah tahu, seluruh Oke. dunia Kristen paling banyak, mereka tahu yang mana kita sembah. Ibu bertanya apa nerangin, Bu? Ibu bertanya. Sekarang kamu ngomong Muhammad siapa namanya? Oke, Yang baik, kamu kita percaya. jawab. Ayo. Oke, Nabi stop ya, Muhammad Bu. sekali. Kita Jadi jawab ya, Bu, ya. Kristen. Ya, Ibu mute dulu, Oke. Ibu mute dulu. Ya, Mute oke. dulu, Bu. Ya. Mute. Ya. Mute dulu, bagus. Begini Ustaz, pertanyaannya Ustaz, banyak nama Muhammad di muka bumi ini. Siapakah itu Nabi Muhammad yang sebenarnya? Silakan Pak Ustaz. Ada namanya Muhammad Abdul Fatah, ada namanya Muhammad Abdul Goni, ada namanya Muhammad Romo. Dari sekian nama itu nama yang menisbatkan kepada Nabi Muhammad. Lah, siapa Nabi Nabi Muhammad SAW yang menerima wahyu sebagai nabi terakhir? Dulu Bu, Anda mute dulu kan dijawab. Habis ini Ibu tanggapi. Iya. Yang namanya Nabi Muhammad SAW itu hanya satu, enggak trinitas, enggak tiga dalam satu, enggak, cuma satu. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, namanya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya. Itulah nama Nabi yang diutus untuk kalangan Bani Israel yang kami imani sebagai Nabi kami. Cuma satu. Ibu mau tanya sama umat Islam yang ada di Indonesia ini, kalau ditanya, ya itu semua satu jawabannya. Nggak ada yang lain. Ya begini. Oke. Ibu Oke. dapat banyak Tunggu, itu dari mana? Iya, tunggu aku tanya. Oke, aku terima jawabannya. Sebentar. Sekarang, Ya, terima kasih jawabannya. Bani Israel, Enggak, Ustaz, jangan bukan begini, Bani ya. Israel. Udah cukup. Biar lagi udah dijawab. Silakan dia bertanya lagi, nggak apa-apa. Nggak Silakan. bisa ini. Nggak apa-apa, biarin. Jangan pakai keroyok. Enggak Bu, enggak ada keroyok. Ibu kan bertanya, bukan ditanya. Makanya melalui moderator Bu, melalui saya, dengerin Bu, melalui saya, Ibu harus juga diatur. Ya silakan pertanyaan kedua atau Ibu mau menyanggah, silakan. Aku pertanyaan kedua, kamu katakan Muhammad lu banyak, tapi yang satu kamu percaya. Lo yang kawin dengan Aisyah berumur 6 tahun, Nabi Muhammad siapa namanya? Sedangkan Aisyah itu masih kanak-kanak, masih dibimbing orang tua dan masih disuapi.
Nabi Muhammad kenapa kawinkan dengan alasan mau diselamatkan pada waktu itu anak-anak berumur 6 tahun mau dikubur hidup-hidup. Waktu itu Aisyah main-main di halaman dan Nabi Sudah Rasulullah Bu, pertanyaannya sudah Bu. Ibu pertanyaannya apa Bu? Ibu nerangin, nanti sedikit kalau nerangin harus pakai data Bu. Stop dulu Bu, stop dulu ya. Kalau Ibu nerangin kami minta data, tapi kalau Ibu bertanya kami yang jawab. Dengar dulu. Kamu kan nanya Kamu ini mau bertanya apa mau nerangin Bu? Pertanyaannya Sudah. apa Bu? Pertanyaannya apa? Jangan kamu mutar-mutar. Kan aku sudah tanya. Muhammad lu banyak dan ini sudah jawab. Amlap ini udah jawab. Aduh, ini resikonya kalau keseringan makan babi begini nih. Iya. Jangan kamu begini kalau udah kalah Pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya apa Bu? Masalahnya kamu kalah. Aduh. Kamu nggak bisa jawab karena kamu punya ukuran. Bagaimana nggak mau bisa dijawab? Aduh. Sebentar. Bagaimana kita mau jawab? Ibu yang bertanya, Ibu nerangin sendiri. Gitu loh. Jadilah perempuan yang baik. Kami hormati loh Ibu di sini, Bu. Jangan sampai kami mengeluarkan jurus mematikan, Ibu. Nanti kami mengeluarkan jurus mematikan loh nanti. Ibu bertanya aja, kami hormati loh ya. Dari tadi saya sopan sama Ibu, saya suruh bertanya. Tapi Ibu nerangin sendiri. Dasar pemakan babi kau. Dibilangin baik-baik dari tadi, kami hormati Anda di sini. Tapi nggak mau diatur. Sudah banyak Islam. Kalau nggak tahu itu ibunya Tuhan mau umur berapa? Umur berapa? Sama orang tua Pak Yusuf. Pak Yusuf umur berapa? Mau dikit balik. Diberitahu baik-baik, kita sopan menyambut kok masih ngeyel kayak gini. Kamu jawab pertanyaan kita baru aku jawab pertanyaan lu. Makanya jangan turunkan. Kalau sudah kalah kamu turunkan. Ya kamu buat pertanyaan saja. Silakan buat pertanyaan, kami jawab. Inilah ibu-ibu begini lagi dapat. Kenapa kebanyakan makan babi yang diharamkan oleh Yesus dimakan terus? Makanya jadi gini nggak sopan. Mungkin itu lebih baik ya. Mungkin itu lebih baik daripada kita nambah-nambah dosa. Ya lebih baik ya diterjunin aja. Kan gitu. Dia mau bertanya apa mau menjelaskan? Dia nggak jelas. Aduh, parah. Ya memang ini di framing dulu sama dia. Jadi Kristen itu kalau bertanya dia framing dulu tanpa data. Kemudian dia bertanya. Kalau orang berargumentasi dulu, mestinya dia datanya loh ini. Seperti ini saya ingin nanya. Tapi dia memframing tidak ada data. Terus dia bertanya. Nah orang kalau tidak jeli langsung menjawab. Kalau orang kayak gini diskakemat dulu. Anda berargumentasi ya datanya dulu apa gitu loh. Aku mau tanya nih sama Christian nih. Christian Immanuel. Namamu itu siapa? Namaku Christian. Christian yang benar yang mana gitu? Yesus. Nggak kenal Christian. Tapi ya udah kita mencoba ini loh. Kita luruskan tadi itu memang ini ada Islamofobia di luar sana bahwa Nabi Muhammad SAW itu menikahi Aisyah. Dia tadi masih disuap lah apa segala macam. Itu diluruskan dulu Pak Ustadz Alif. Yang lain tolong standby dulu. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, merujuk kepada penjelasan hadis dan beberapa ulama, memang disebutkan ada ketika serumah Sayyidatina Aisyah itu umur 9 tahun. Dan semua umat Islam itu tidak ada yang sibuk dengan perkara ini. Ini terfokus kepada subhat yang dibawa ya, kita ikuti narasinya. Umat Islam itu nggak ada yang sibuk dan tidak ada yang mempermasalahkan dengan perkara ini. Apalagi umat Islam, jangankan umat Islam ya, orang kafir sendiri pada masanya itu nggak ada yang mempermasalahkan demikian. Mundur 100 tahun ke belakang, pernikahan orang-orang tua kita terdahulu ada yang usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, itu nggak ada yang mempermasalahkan. Memang niatnya mencari masalah sehingga dicarilah kesalahan Rasulullah. Dan anehnya dia itu kurang hebat gitu. Karena apa? Karena zaman Rasulullah, para penghujat Rasulullah mencari hujatan Rasulullah, tetapi itu bukan hujatan buat mereka. Karena itu memang sesuai dengan keadaan waktu itu, tidak ada masalah. Seandainya itu menjadi hujatan buat mereka, maka kitabnya sendiri sebenarnya sedang pasang badan.
Kalaulah Sayyidatina Aisyah dinikahi oleh Rasulullah usia 9 tahun, maka konsekuensinya ibu Tuhannya juga dinikahi usia 12 tahun oleh seorang kakek yang usianya 90 tahun. Dan Tuhannya malah, aduh ini makin ngeri. Belum lagi mundur kisahnya ke bangsa Yahudi, Ribka dan Ishak. Ribka itu dinikahi usia 3 tahun. 3 tahun lebih 10 hari itu sudah boleh dinikahi dalam pandangan Yahudi. Orang Yahudi ada pernikahan usia demikian, umat Islam gak rewel. Umat Islam ada pernikahan usia 9 tahun, Yahudi gak rewel. Ini orang di tengah ini bingung. Kitabnya dipakai tapi sedang dibantah. Di Islam ada yang perkara menikahi usia 9 tahun dipermasalahkan. Dia menutup diri. Di dalam kitabnya sendiri yang mereka clipping juga ada pernikahan usia 3 tahun. Tapi mereka bantah. Orang bersaudara tidak ada masalah, orang di luar persaudaraan malah mencari masalah. Ini yang bikin bingung orang-orang seperti ini. Ya mungkin itu aja sih. Oke, makasih. Jadi kenapa ya orang Bang Handi, aku tambah satu data ya. Semoga si tadi ibu-ibu tadi nyimak ya. Kita ke Besari host. Kita ke kejadian ya 24. Makanya Rifka itu dikata umur 3 tahun ya Rifka menikah dengan Ishak. 3 tahun di sini. Kenapa? Di sini literasinya pendukungnya ya. Maka Rifka saudara mereka dan inang pengasuhnya. Jadi ikut inang pengasuhnya ya, istilahnya baby sisternya. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Jadi ketika Ribka ke tempatnya Ishak, dia didampingi oleh inang pengasuhnya. Coba bayangkan kalau seorang perempuan, seorang anak didampingi pengasuh. Berarti dia masih kanak-kanak ya. Karena ada data bahwa Ishak menikah 40 tahun, Rifka 3 tahun. Kenapa? Ini pendukungnya. Dia didampingi inang pengasuh ketika ke tempatnya Ishak. Baby sister ya zaman sekarang tuh. Oke. Oke ya. Terima kasih. Oke, cukup. Kalau kami umat Islam itu umat yang berakal. Kami tidak ada kepentingan untuk menghakimi para nabi sebelumnya karena zamannya seperti itu dan dihalalkan. Oke. Termasuk Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu orang tuanya sendiri yang namanya Abu Bakar menjadi walinya. Jadi orang tuanya aja nggak keberatan. Kenapa kalian di zaman sekarang keberatan? Siapa Anda? Siapa Anda semua gitu loh ya. Nah ini memang serangan-serangan mereka untuk menjatuhkan Islam. Tapi tidak berhasil. Tapi digoreng terus. Anehnya lagi orang yang tidak berbahasa Indonesia kebanyakan makan babi masuk ke sini argumentasi liar. Jadi kita nggak usah serang balik, biarlah mereka apa adanya. Itu intinya. Yang jelas Aisyah menikah binti Abu Bakar adalah menjadi wali pernikahan beliau. Jadi orang tuanya aja nggak keberatan. Kenapa kalian yang keberatan? Itu intinya. Kita lanjut kepada nama-nama tadi Pak Ustadz. Nama Muhammad memang banyak. Tapi yang Sallallahu Alaihi Wasallam cuma satu. Yang bertemu dengan malaikat Jibril cuma satu. Begitu juga Yesus. Yesus juga banyak nama kan disebut juga tadi. Ada pemain bola. Justru Tuhan mereka di berbagai negara itu berbeda-beda. Ada Yesus dan seterusnya. Ini juga ibu tadi harus ibu pahami. Pantaskah Tuhan itu berubah-ubah namanya penyebutannya di berbagai daerah? Yang jelas Ustadz Alif sudah menjawab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu. Tapi kalau nama Muhammad banyak, tapi yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu, yaitu apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima wahyu dari malaikat Jibril. Itulah Al-Quran. Setuju ya teman-teman? Banyak Ustadz Bang ini Yesus Barabas kan banyak juga disebut Yesus. Kan udah dijawab banyak Ustadz, banyak benar mah udah jawab banyak. Tapi hanya satu namanya anaknya Bunda Maria, bukan Yesus nama aslinya. Tapi nama asli anaknya Bunda Maria adalah Yesua Amesiah
atau Iso. Nama asli anaknya Bunda Maria bukan Yesus. Karena Yesus itu ke Yunanian, sedangkan lahirnya bukan di Yunani. Kira-kira itu jawaban singkatnya. Semoga di luar sana ngerti.